bahwa beliau, saudara Demian ini tadinya adalah pendebat dari pihak Kristen yang memang saban hari semakin memperlihatkan ketajaman argumentasi beliau. Silakan berlandaskan kayaknya udah bagus jaringannya. Iya, baik, ikuti saya, saudaraku Demian, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Masya Allah, subhanallah. Teman-teman yang ada di Selebes ucapkan takbir. Ini barisan Kristen ini sudah semakin putus asa ini dengan kamu hadir di barisan apologet Islam. Kurasa Pak Bom bijinya pun hilang nih. Gimana dong? Saya gitu kan, orang yang selama ini menjadi lawan debat kita gitu kan, kita berdiskusi dan sebagainya, kita berdebat, tapi engkau dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan engkau menerima kebenaran Islam, satu kabar yang sangat luar biasa. Tunggu dulu, bohong kau Dem, bohong kau ya, asli kau, demi Allah kau serius malah. ini Uni. Astagfirullah. Asli. Kau gara-gara kau berantem sama Samuel Sihaan, gara-gara Tuhan bernonot ya, bener kan? Kau terguncang gara-gara Samuel bilang Tuhan bernonot kan? Kalau Yahudi saja senang, apalagi Muslim. Ya, saya sebagai teman debat kita musuhan ya, terharu. Jadi saya benar nih, kalau bisa dilihat open cam, saya terharu. Kok bisa kamu itu menemukan jalan keluar dari penyembahan terhadap anak manusia? Inilah yang diinginkan oleh Rabi saya. Kenapa saya memilih Islam? Jawaban sederhananya karena kalau dalam Islam semuanya logik, dan saya tidak mau membela sesuatu yang gak logik. Itu sih Bang, karena selama ini ya saya diskusi, ibaratnya ada sesuatu yang mengganjal, tapi ya ibaratnya kalau orang sudah terlahir sebagai Kristen ya kan jalanin saja Bang. Jadi sekarang ya saya nggak harus mengambil keputusan yang sudah saya mikirin matang-matang gitu. Jadi selama ini ketuhanan di dalam Kristen itu nggak selesai-selesai. Bahkan sekarang kan kita bisa lihat ada Unitarian, kemudian ada Tritunggal, kemudian ada Oneness, dan bahkan Oneness, Tritunggal, dan Unitarian ini punya dalilnya masing-masing, dan itu nggak kelar-kelar. Dan sebagai seorang Tritunggal saya merasa juga bahwa memang penjelasan Tritunggal itu yang nggak masuk akal gitu, nggak masuk logika gitu. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa situ tahun Bu, dia pakai kerudung di tempat jatuhan itu? Apa yang dilakukan apologet Muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, ada berita sukacita yang luar biasa di kalangan apologet Muslim. Punya saudara baru yang selama ini terkenal militan sebagai debater garis keras, cerdas di Kristen. Demian akhirnya bersyahadat masuk Islam, jadi mualaf. Masya Allah, bahkan disyahadatkan oleh lawan debatnya yang dulu dipandang seseorang yang sangat ngeselin. Ini dia. Silakan Bang Zuma, kayaknya udah bagus jaringannya. Iya, baik, ikuti saya, saudaraku Demian, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad
adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allahu Allah. Subhanallah. Ya Iya. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Teman-teman yang ada di Selebes ucapkan takbir. Teman-teman, satu kebahagiaan bagi kita semua ya, teman-teman sekalian. Untuk itu sebelum kita mendoakan dan didoakan, terlebih dahulu saya ingin kemudian meyakinkan dengan sepenuh hati khalayak banyak di sini bahwa beliau, saudara Demian ini tadinya adalah pendebat dari pihak Kristen yang memang saban hari semakin memperlihatkan ketajaman argumentasi beliau berlandaskan terhadap hasil dari perjalanan waktu beliau belajar. Saya juga kaget dibuatnya ya, yang tadinya beliau tidak tahu apa-apa, hanya dogma doktrin. Saban hari beliau mempelajari original teks dari kitabnya saudara kita Yahudi, dan kemudian saya memang sudah menyatakan anak ini kalau dia perdalam lagi, sedikit lagi dia akan sampai kepada hidayah, minimal dia tinggalkan agama Kristen. Masya Allah ya. Siapa pegiat debat lintas agama yang gak kenal Demian sebelumnya begitu malang melintang keluar masuk forum debat Islam Kristen. Dia lantang menyerang argumen-argumen debater Muslim top hingga apologet Judaisme pun dia hadapi. Tapi rupanya nih orang tak bisa menyembunyikan keyakinannya bahwa Islam memang benar. Segala pertanyaan dan keraguan semuanya terjawab di Islam. Itu yang dirasakan Demian, pejuang Kristen yang mati-matian membela teologi konsep Trinitas, pada akhirnya harus masuk Islam, bersyahadat dibimbing kristolog top Indonesia, yaitu Ustadz Zulkifli M. Abbas alias Gurunda Zuma ya. Disaksikan para apologet Muslim, disimak ribuan penonton yang menyimak live detik-detik persyahadatan Demian. Kembali pada fitrahnya, al-Islam adinul haq, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Disambut kumandang takbir baik diucapkan para apologet maupun real time komentar tertulis seperti itu. Menyambut pelepasan keyakinan menuhankan Isa Al-Masih Putra Maryam, menyambut iman tauhid dalam rangkaian 2 kalimat suci persyahadatan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takbir dan air mata haru menjadi satu. Saya terus terang begitu dengar Demian mau mu'alaf, saya sangat terharu waktu itu. Kita semua tahulah ya. Kita semua tahu sangat terharu, dan karena merasa tidak percaya gitu kan, orang yang selama ini menjadi lawan debat kita gitu kan, kita berdiskusi dan sebagainya, kita berdebat, tapi engkau dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan engkau menerima kebenaran Islam, suatu kabar yang sangat luar biasa untuk kami. Insya Allah kita semua sudah saudara di sini Demian, seiman, karena orang mukmin itu bersaudara. Assalamualaikum. Suara bohong kau Dem. Salam Uni. Bohong kau Dem. Bohong kau Dem. Uni musuh Kau bohong Uni. Dem. Tunggu dulu, bohong kau Dem. Bohong kau ya? Enggak, Asli kau? bohong. Demi Allah kau Serius malam. ini Uni. Astagfirullah. Asli. Kau gara-gara kau berantem Demi sama Allah. Samuel Sihaan, gara-gara Tuhan bernonot ya? Bener kan? Kau terguncang gara-gara Samuel bilang Tuhan bernonot kan? Masya Allah. Padahal paling ngeyel lo dia lo. Tahu nggak? Astagfirullah. Aku nangis tahu Demian. Uni tutup cam. Kameranya Uni ditutup cam. aja Uni biar Ya Allah ya Rabbi. Demian keganggu. Aduh, jaringan. Masya Allah, Bang Zuma tau nggak dia paling ngeyel kan Bang? Oh, Ya. paling ngeyel, paling nyebelin. Halo. Aku sering Hilang berantem sama jaringannya, dia. aduh. Tapi dia terakhir. Sama dia. Iya, aku nggak pernah jijik sama, karena dia sama aku baik Bang. Dia sama aku sopan, dia nggak pernah nyerang pribadi, nggak pernah nyerang aku. Cuman dia tuh kalau udah sudah ke pojok baru dia menghujat sikit-sikit, abis itu dia nyesel, minta maaf abis itu. Nah terus dia kemarin itu debat sama yang diposting sama Julis itu loh Jul. Dia berdebat sama Samuel kan. Dia nanya, jadi menurutmu Tuhan itu bernonot? Nah, itu tuh Demian tuh. Iya tahu. Cakar, dan termasuk Demian itu kan yang paling sering tuh berdebat dengan orang Oneness, berdebat sama Unitarian dan yang lain-lain. Bahkan kalian tahu Demian itu secara kemampuan pengetahuan dia tentang kekristenan luar biasa. Dia bisa bahasa Ibrani,
dia cari original teksnya, dan semoga dengan mualafnya Demian ini menjadi inspirasi buat teman-teman Kristen di luar sana. Masya Allah Demian, saudaraku, Masya Allah, keren. Langsung aja katanya tuh. Oke, baik. Masya Allah. Dari dulu kalau saya berdiskusi dengan Saudara Demian ini, saya selalu memanggil beliau ini sebagai seorang adik Dinda Demian. Hari ini betul-betul dia menjadi adik saya, Masya Allah. Bahkan seorang Judaism, Yahudi ya, Bang Billy pun ikut terharu bahkan menyambut dengan sukacita masuknya Demian ke Islam. Karena bagi beliau, keluar dari Kristen dan masuk ke agama Tauhid itu luar biasa. Walaupun gak masuk agama Yahudi, tapi orang Yahudi ikut bangga. Ada apologet Kristen masuk Islam, menyembah Tuhan yang diimani Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Solomon, dan para nabi yang diimani oleh Yahudi. Nah, ini keren banget ya. Semesta menyambut Demian, mencampakkan kekafiran, teguh dalam keimanan kepada Allah sang pencipta seluruh alam. Kalau Yahudi saja senang, apalagi Muslim. Ya, saya sebagai teman debat kita musuhan ya, terharu. Jadi saya benar nih, kalau bisa dilihat open camp, saya terharu kok bisa kamu itu menemukan jalan keluar dari penyembahan terhadap anak manusia. Inilah yang diinginkan oleh Rabi saya, Tovia Singer, yang diinginkan oleh teman-teman apologet ya, untuk mengeluarkan Indonesia ini dari apa? Dari penyembahan anak manusia. Saya sangat kaget Damian, benar-benar nggak bisa ngomong tadi. Zuma kasih tahu. Dan ini suatu kabar gembira bagi saya. Saya gembira sangat, Damian. Kamu memeluk Islam is better, lebih baik ketimbang kamu tetap menyembah Yesus sebagai apapun itu. Tapi yang lalu sudah berlalu, sekarang kamu sudah menemukan seperti Ibrahim menemukan Tuhan. Abraham juga penyembah berhala, ayahnya seorang penyembah berhala. Tapi dia penasaran karena Abraham itu pintar, cerdas. Dia cari Tuhan yang mana sampai dia dibakar ya di Ur Kasdim. Tapi imannya tidak goyah terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Akhirnya dia menemukan Tuhan yang benar. Seperti itulah Damian, seorang penyembah berhala yang tadinya penyembah berhala sekarang percaya kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi ini. Itu yang hebat Damian. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Ini bukan soal Demian yang masuk Islam. Dia mau masuk Islam atau enggak ada dampaknya sama sekali dengan Islam dan Muslim. Tapi soal momentum. Debater yang selama ini menyerang Islam, kini memilih memeluk Islam. Orang yang sebelumnya sibuk nyari ayat untuk dijadiin senjata untuk menyerang Islam, kini masuk Islam. Ya. Itulah sebabnya masuknya Demian ke dalam Islam menciptakan keharuan yang berbeda dengan yang lain. Rata-rata merespon, kok bisa Demian masuk Islam? Apologet-apologet Muslim yang sering bersih tegang, debat sengit kontra Demian dibuat kaget dan bertanya-tanya, kok bisa? Ya, Masya Allah ya. Tapi begitulah hidayah. Ya, ketika hidayah datang pada hati dan pikiran orang-orang yang menggunakan karunia akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya melihat jelas cahaya Islam. Ya, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dan Demian pun menjelaskan secara singkat apa sih alasan sehingga dia harus memilih Islam, meninggalkan agama Kristen yang begitu lama dia bela mati-matian. Ini dia. Yang paling basic, kenapa mau memeluk Islam? Yang paling fundamental aja. Silakan. Kenapa saya memilih Islam? Jawaban sederhananya karena kalau dalam Islam semuanya logik dan saya tidak mau membela sesuatu yang gak logik. Itu sih Bang. Karena selama ini ya saya diskusi ibaratnya ada sesuatu yang mengganjal, tapi ya ibaratnya kalau orang sudah terlahir sebagai Kristen ya kan jalanin saja Bang. Jadi sekarang ya saya nggak harus mengambil keputusan yang sudah saya mikirin matang-matang gitu. Jadi selama ini akalmu terganggu yang kau baca itu ya, imanmu terganggu. Itu sih Bang jawaban. Imanmu. Jadi di samping logik gitu Demian, hal lain yang samping logik itu Al-Quran, Islam itu logik, masuk akal. Faktor lain apa Demian? Iya, jadi faktor lain itu masalah mengenai Tritunggal. Kenapa konsep ketuhanan di dalam Kristen itu nggak selesai-selesai. Bahkan sekarang kan kita bisa lihat ada Unitarian, kemudian ada Tritunggal, kemudian ada Oneness, dan
bahkan Wanes, Tritunggal, dan Unitarian ini punya dalilnya masing-masing dan itu nggak kelar-kelar. Jadi faktor masalah perdebatan antara denom itu yang bahkan saya kan dulunya kan seorang Tritunggal, dan sebagai seorang Tritunggal saya merasa juga bahwa memang penjelasan Tritunggal itu yang nggak masuk akal gitu, nggak masuk logika gitu. Kayak misalkan masalah dua kodrat Yesus, jadi menurut saya nggak masuk logika gitu. Itu sih Bang. Ya, dulu kamu Tritunggal itu menjelaskan Tritunggal itu keke itu lu melawan akalmu atau hanya karena sombong saja dulu Demian? Bagaimana itu menceritakannya? Kalau di Kristen itu bro, Bang Handi, kita kan mengikuti yang namanya doktrin. Jadi apa yang udah ditetapkan oleh gereja, maka itu yang harus dijalanin. Jadi kita nggak bisa ibaratnya membuat doktrin sendiri. Nanti kalau bikin doktrin sendiri dia anatema sama gereja, dikatakan sebagai bidat atau sesat. Jadi walaupun doktrinnya ditetapkan itu nggak masuk akal, maka kita dengan terpaksa ya harus memberitakan itu gitu. Jadi menurut kamu selama ini adalah akalmu menjadi tidak berfungsi dengan normal dengan imanmu yang kemarin-kemarin itu. Jadi ya, pertanyaannya adalah kemarin-kemarin itu apakah imanmu sinkron dengan akalmu yang kemarin-kemarin? Enggak sama sekali bertolak belakang gitu. Saling. Demian open cam dulu. Ini kan baru banyak yang naik. Tadi dia belum mendengar engkau syahadat. Sekarang kau bisa syahadat nggak tanpa dipanggil Bang Juma? Silakan Demian. Iya. Gimana Bang? Suara saya udah mantap? Udah. Coba syahadat sendiri coba biar teman-teman yang lain mendengarkan yang telat masuk tadi. Silakan. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah. Demian, Dedem. Kamu kan Kristen nih, titik terendah yang pernah kau apa di Bible kamu itu titik terendahnya apa sehingga kamu mencari monitor lagi belum enggak? Halo Bang, jaringan hilang Bang. Hujan. Tapi kau ngomong aja kedengeran. Oh iya. Ya, titik terendah selama kau memeluk Islam itu titik terendah apa? Memeluk Kristen itu titik terendah apa? Apa yang membuat paling basic kenapa meninggalkan kekristenan? Titik terendah kamu waktu itu kapan mulai mau belajar? Silakan. Ya, waktu tahun 2018 pernah saya itu dengerin ceramah waktu itu Dr. Zakir Naik debatkan masalah waktu itu bahas masalah ketuhanan, dan waktu itu saya sempat berpikir gitu kan untuk mau masuk Islam gitu. Nah tapi saya berubah lagi gitu kan semenjak 1 bulan kemudian saya berubah lagi dan saya belajar dulu. Saya belajar memahami tentang masalah ketuhanan dalam kekristenan, karena kan yang hal ya titik terendah ketika kita beragama itu kan kita harus memahami yang namanya konsep ketuhanan gitu kan. Nah jadi ketika berjalannya waktu saya belajar dan kemudian sampai sekarang saya flashback ke belakang dan juga saya mempelajari masalah ketuhanan, dan bahkan waktu saya masih Tritunggal saya kan sering debat antara Tritunggal dan Wanes kan, dan saya salah satu debater Tritunggal yang ibaratnya paling sering debatkan dengan Wanes gitu. Tapi saya sendiri nggak pernah menganggap Tritunggal itu sebagai doktrin yang masuk akal, karena kalau kita ngomong masalah Tritunggal juga kan ya masih membingungkan gitu. Dan pada akhirnya ya saya karena mencari dan berpikir sampai sekarang, kemudian saya belajar tentang keislaman. Dan kalau di Islam ya udah jelas gitu kan, di surah Al-Ikhlas dikatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu kan satu. Nah jadi karena mencari dan juga belajar, makanya sampai sekarang saya memutuskan untuk memeluk Islam, convert ke Islam. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Terus sama Bang Juma topik apa? Ya, kalau sama Bang Nandar mungkin Demian, siapa debater Muslim yang paling kau sulit taklukkan, yang paling kau nggak suka waktu itu? Sebutkan aja namanya siapa? Iya sudah pasti Bang Suma. Selain Bang Juma siapa lagi? Kalau yang lain enggak sih. Kenapa Bang Suma? Karena beliau ini ya saya akui juga beliau itu sangat-sangat banyak menghafal Bible gitu. Onde. Masya Allah. Kira lagi jaringan gue. Masya Allah. Ini sekarang ini yang kamu tahu Dinda Demian, yang perlu Dinda tahu. Maksudnya ini barisan Kristen ini sudah semakin putus asa ini. Dengan kamu hadir di barisan apologet Islam, kurasa Pak Bom bijinya pun hilang nih.
Gimana dong? Iya, maksudnya gini ya, saya klarifikasi bukan berarti bahwa debater muslim. Jadi jelas ya, Demian masuk Islam bukan karena diintimidasi, bukan karena dipaksa, bukan karena iming-iming ini dan itu, tapi murni keyakinan yang utuh bahwa semua di Islam itu logis, tegas ya, logis. Demian bukan orang bodoh. Sebelumnya ia beragama Kristen karena dogma, karena harus percaya saja. Seorang Kristen harus percaya Yesus inkarnasi Tuhan dalam rupa manusia, harus percaya bahwa 3 pribadi harus dianggap satu, ya, harus esa. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ketiganya pribadi yang berbeda, tapi kalau dihitung harus satu. Ya, lebih 2000 tahun berlalu sampai detik ini belum ada yang bisa menjelaskan. Sampai kiamat akan bisa terjelaskan, tapi harus diterima sebagai kebenaran tanpa harus dipahami. Makin dijelaskan makin tidak jelas. Jika ada 10 pendeta yang menjelaskan, akan muncul minimal 11 jawaban berbeda. Enak nggak cara beragama macam ini? Enak nggak imani saja tanpa dipikir? Dan Demian udah membuktikan pura-pura bahagia, pura-pura paham itu melelahkan, ya, mualaf jadinya. Lepas dari kebingungan berkepanjangan dari lahir sampai mati, bingung terus ya. Kurang lama apa? 2000 tahun berlalu sampai sekarang belum ada kejelasan, dan sampai kapanpun akan selalu menghadapi tantangan yang sama. Tapi sahabat Fakta Islam TV, di sisi lain, kebayang nggak sakitnya saudara kita yang di sebelah? Ya, kebayang nggak gimana perasaan bom-bom CS, perasaan apologet Kristen yang apapun denomnya ya. Sebelumnya mereka rame-rame menyerang Islam. Tiba-tiba salah satu pejuang militan di barisan mereka keluar dari barisan itu, bergabung dengan tim lawan. Dan ini bukan pengkhianatan, tapi pilihan rasional yang dilakukan oleh Demian untuk tujuan keselamatan dunia dan akhirat ya. Yang diimaninya tentunya ya. Saya sangat yakin dari kemarin bahwa hingga hari ini dan ke depan YouTuber Kristen, TikToker Kristen pasti sedang nyut-nyut gara-gara ini. Jadi mungkin perlu kita sarankan pegangan ya. Satu persatu debater Kristen jadi mualaf ya. Padahal tak satupun apologet muslim yang murtad. Lihat debater muslim. Kodonditan, Profesor Menahmi Ali, Bang Edi Prayitno, Bang Farus Yanipar, Kohani Kristianto, Bang Filipus Kristian, Bang Aristo dan Bang James mantan Laskar Kristus ya. Terus Bang Julius HMC, Bunda Nora Aritonang, Bang Umar alias Valen, Mbak Iriana Natali, Bang Bob ya. Informasinya juga sudah mualaf ya. Itu dulunya Kristen. Hari ini mereka lantang tampil sebagai apologet Islam yang luar biasa. Dulunya asli Kristen, sebagian besar ya debater Kristen. Allahu Akbar Dedem. Akhirnya kau bener kan kataku kan, suatu saat kau jadi Islam, ku bilang kan. Betul. Allahu Akbar. Tapi Dem, kenapa kok bisa Dem? Nggak kok bisa tiba-tiba gitu? Ada apa? Coba Dem cerita dulu. Kenapa kok bisa? Gara-gara kecewa sama swasta, duitmu nggak dibalikin. Tunggu sinanya bagus. Mulai dari kapan kamu ingin memeluk Islam dan faktor apa begitu, itu pertanyaannya ibu-ibu di sini. Silakan Demian. Tunggu dia. Iya, jadi 1 bulan yang kemarin kan saya sempat sama sekali nggak debat kan Bang, ingat nggak? Iya. Nah sempat terus lama nggak nongol ya. Ketika itu saya kan naik, cuman nah terus jadi saya itu masih dalam pencarian waktu itu, masih belajar, saya pokoknya fokuslah belajar gitu kan. Terus pernah kan saya kebangun subuh gitu kan, terus saya naik tuh di room bangkian kan. Waktu itu debat sama Uni gitu kan, tapi kan saya nggak mau debat gitu karena ya saya kan udah malas debat gitu. Tapi Uni malah ngajak debat gitu kan, ya udahlah saya ikutin aja. Tapi waktu itu kan aku kan baik samamu, aku bilang dia baik kok, kataku dia nggak pernah nyerang pribadi aku, nggak pernah jelek-jelekin aku. Dia bahkan aku pernah, terus aku bilang di situ kan, si Dedem ini dia alay loh kataku. Aku ejek-ejek lah kau di situ kan. Itu terakhir kita ketemu. Ya. Terus sesudah itu Demian naik di situ belajar lagi apa seperti apa kok tiba-tiba mau syahadat? Iya, kok bisa? Ya, silakan. Nah, iya, ini yang mau tadi saya sampaikan. Jadi mungkin nanti Ustadz Alif bisa bantu saya carikan ayat. Ini jadi saya tuh kemarin itu ada baca satu ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi nanti memakan makanan haram gitu. Dan saya kan dulu kan sempat belajar tentang keyahudian kan, dan kalau kita lihat Yahudi zaman sekarang emang kenyataannya seperti itu gitu. Dan ada banyak hal juga yang ketika saya baca waktu itu, saya karena dulu kan niatnya kan untuk nyari kesalahan gitu. Jadi kayak misalkan Tuhan Allah mengetahui
hati orang-orang kafir, dan juga apa namanya di antara orang-orang kafir itu mereka tidak ada yang satu sama lain itu bersepakat, artinya debat apa namanya berdiskusi masalah imannya sampai kiamat kan. Jadi nah hal-hal seperti itu yang ibaratnya saya tuh mikir kan. Jadi saya mikir, saya merenung gitu kan hampir sebulan. Nah baru pas saya udah mikir matang-matang baru saya hubungin Bang Hos ini, Bang Kian Santang. Ya Allah Dedem, aku percaya loh, soalnya kau tuh nggak sejahat, ya kau ada jahat-jahatnya tapi nggak sejahat yang lain. Maksudnya kau nggak terlalu berani menghujat Nabi Muhammad, kau nggak terlalu berani menghujat Allah gitu. Ya loh. itu Uni dalam sebulan ini Demian inten teleponan sama saya terus, dan terakhir saya gabungin sama Gurunda ya, Gurunda inget ya sama Ustadz Alif. Demian di situ nangis. Iya ya Bang, Insya Allah. Dem ya Allah subhanallah, karena kau belajar Dem makanya begini. Soalnya aku ingat dulu kau bilang dia ini Bang Zuma pertama ketemu sama aku waktu debat, dia langsung bilang begini loh, ini kayak mana ini nih. Dia diam terus senyum terus bilang nanti aku pelajari dulu katanya. Emang bilang gitu. Jadi itulah ya, orang Kristen yang menjadi pendebat yang tidak akan pernah menjadi Islam itu adalah orang yang tidak mau belajar. Tapi ketika dia bilang dia mau belajar, insya Allah kok yakin aku bakalan jadi Islam. Si Dedem ini aku ingat kata-kata dia. Ya udah aku pelajari dulu katanya. Dia belajar bahasa Ibrani juga. Ingat banget aku dulu Dedem ini. Oke. Tanya lagi Demian. Demian, siapa yang sering menegur kamu kalau kamu lagi brutal? Bang Andi. Nih siapa Tapi dia yang patuh. paling dibenci dulu? Ya paling kau benci siapa dulu Dem? Si Julius kan? Nerif lah. Yang paling dibenci itu Julius. Kan kau, soalnya dia yang sering kau framing. Wah ini masih ya. speechless aku loh. Aku masih belum percaya loh Dem. Maksudnya kan kau pendebat gitu loh. Kau ngeyel banget dulu Dem. Ngeyel na'udzubillah min zalik si Demian ini loh. Ih subhanallah ngeyelnya. Pernah debat dengan saya sama swasta soal embrio. Itu sudah kepentok pun ngeyel dia. Ini loh bahasa Arabnya itu alakoh, artinya lintah, ingat enggak Demian? Ngeyel. Masya Allah. Kamu kan Kristen nih. Topik yang membuat saya kesulitan itu masalah ketuhanan sama waktu itu masalah keselamatan gitu. Host kecilin saya, host. Ditembak lagi dari bawah, host. Kenapa? Ketuhanan tentang apa Demian? Sebelum berbagi yang lain. Keselamatan Bang, keselamatan. Oh, ketuhanan dan keselamatan Bang Juma. Itu yang membuat dia tidak berkutik. Silakan yang lain. Keselamatan melalui darah gitu Bang, yang waktu itu. Larinya ke Dewa Molok itu. Demian, monitor kan? Dengar suara gua kan? Dengar Bang, dengar. Ya, Demian kan nanti planning kedepannya akan duet sama Bang Kores. Demian rencana mau ngebubukin siapa Dem? Jangan dulu. Nah, janganlah itu. Enggak. Mau ngebubukin Tritung apa Wanes Dem? Kalau dua-duanya Bang. Wah keren, dua-duanya Tritung sama Wanes dibubukin. Ini debatnya duetnya sama Bang Kores ya nanti kedepannya teman-teman. Tapi kalau sementara ini bersahabat dulu aja Bang Wanes. Terhitung aja dulu. Nah ini Bang Koresnya nih. Iya. Bang Kores, assalamualaikum. Kaget gua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ini Demian udah bersyahadat ini? Udah Bang Kores. Oh alhamdulillah, mantap jiwa Dem. Akhirnya lu tidak takiyah Korintus, beneran lu bersyahadat ternyata ikhwan. Aku kira dia takiyah Korintus ikhwan gitu supaya bisa menginjili diri dalam, ternyata enggak. Wah parah lu. Mantap bre. Wah nggak nyangka anjir, ini banyak banget tuh. Iya. Aduh, coba kita hilang lagi. Coba kita lihat Kores versus Demian berapa tumpah-tumpah ini. Ini kejadiannya 2001-2022 ikhwan. Di Streamyard ketemu, di Zoom ketemu, di TikTok ketemu. 2021 bro. Ketemu Bang Demian. Izin dulu, ada pertanyaan dari pejabat teras di Republik ini untuk Demian. Saya nggak usah menyebutkan namanya. Dengerin pertanyaannya Demian. Apa yang membuat Demian menjadi ragu atau tidak percaya dengan kitabnya? Iya, jadi kalau kita baca Alkitab, hal yang paling mendasar itu dengan jelas tertulis bahwa Yesus itu utusan. Jadi bukan cuma masalah ketuhanan saja, tapi sebenarnya ada banyak hal lain. Kayak seperti saya sering berdiskusi sama Bang siapa tuh? Bang Ardi ya. Masalah misalkan
naskah-naskah Bible. Jadi itu tidak bisa disembunyikan gitu bahwa ada tambahan dan sebagainya. Oke, ada 2 poin ya. Yesus itu utusan dan manuskrip-manuskripnya itu juga atau original text ada tambahan. Itu yang paling krusial ya. Iya, kemudian saya tambahkan sedikit lagi ya Bang, yang masalah Dwi Natur Kristus. Jadi beberapa dari penganut Tritunggal percaya bahwa Yesus itu kan punya Dwi Natur. Nah, natur satunya ini tuh kan bukan ilahi. Jadi satu natur sebagai Sang Firman ilahi, kemudian natur yang manusianya itu bukan ilahi. Kalau bukan ilahi kan ciptaan. Tapi kalau misalkan ditanyakan ke orang-orang Protestan, jemaat, pasti mereka nggak terima itu kalau dibilang Yesus itu kemanusiaannya ciptaan gitu Bang. Dan itu sangat membingungkan, dibilang bukan ilahi. Tapi pas ditanya apakah ciptaan atau bukan, pasti jawabannya ambigu gitu Bang. Oke. Padahal manusia itu adalah ciptaan Tuhan, Yesus manusia. Itu yang membuat ambigu ya. Betul. Ya pantaslah pelabuhan terakhirmu adalah Islam. Masya Allah. Itu kira-kira jawabannya ya. Sebagai simpulan dari mualafnya debater Kristen bahwa demian masuk Islam dan meninggalkan Kristen karena alasan logis. Meninggalkan Kristen karena selama berada dan berusaha memahami doktrin kekristenan, selama itu pula dia menemukan dirinya membela yang dia sendiri tidak meyakini pasti kebenarannya. Dan ini tentu problem ya. Menurutnya tak masuk akal ya. Bahkan harus berpura-pura paham. Sungguh berat tentunya. Terlalu banyak pertanyaan yang tak bisa dijawab. Termasuk konsep ketuhanan dan keselamatan yang menjadi jantung sebuah ajaran agama. Yesus diimani memiliki 2 natur. Tuhan dan manusia. Tuhan pencipta, manusia ciptaan. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Pencipta adalah ciptaan itu sendiri? Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Pencipta adalah ciptaan itu sendiri? Bagaimana mungkin Tuhan yang diimani sebagai juru selamat justru tak bisa menyelamatkan jika tidak jadi manusia, lalu menderita dan mati dihukum oleh ciptaannya? Yang kematian Tuhan juga dirancang oleh Tuhan itu sendiri. Manusia yang berdosa, tapi Tuhan yang dihukum mati. Sehat nggak kira-kira menerima penelaran macam ini? Bingung ya? Terus yang kedua, demian memilih Islam karena Islam logis. Semua pertanyaan bisa terjawab tuntas. Itulah Islam. Kalau yang lain tak bisa diterima, harus modali imani saja. Jangan dipikir, sedangkan di Islam justru sebaliknya. Dipikir dulu agar bisa memahami. Dengan memahami akan membentuk keyakinan alias keimanan. Jadi berpikir yang menguatkan keimanan, sedangkan di agama lain makin dipikir, makin meruntuhkan keimanan. Terbukti, para debater Kristen akhirnya memilih Islam bermula dari berpikir.